view-nya itu kalau untuk McNamara Anda tulis untuk kondisi sebelum dan kondisi setelahnya. Ya. Kondisi sebelum dan kondisi setelahnya. Nah, ini Anda tuliskan dulu. Ya. Jadi ada dua dua variabel ya, sebelum dan setelahnya. Hanya untuk nanti masing-masing values karena dia kategorik, values-nya silahkan diisikan. Jadi value-nya yang nomor 1 tadi menggunakan bumbu, misalnya tentang bumbu dapur. Yang kedua adalah tidak menggunakan bumbu dapur. Nah, gitu ya. Menggunakan bumbu. Nah, jadi yang 1 ini untuk mewakili yang tanda positif, 2 untuk mewakili yang tanda negatif. Sampai di sini ngerti ya? Oke. Nah, kemudian saya oke. Nah, karena di sini saya nggak pakai desimal, jadi desimalnya saya nolkan. Oke. Nah, begitu pula untuk yang setelahnya. Kondisi setelahnya itu 1 adalah untuk menggunakan bumbu. 2 untuk yang tidak menggunakan bumbu. Oke. Saya oke. Jadi untuk dua variabel untuk sebelum dan setelahnya Anda isi dulu. Values-nya jangan lupa Anda isi juga. Jadi masing-masing ada 2 kategori. Ya. Jadi masing-masing ada 2 kategori. Nomor 1 dan nomor 2, 1 menggunakan bumbu istilahnya, untuk 2 tidak menggunakan bumbu. Jadi 1 untuk yang angka plusnya tadi, ya kalau di soal, 1 itu untuk menggantikan angka plus, ya. 2 untuk menggantikan angka negatifnya. Oke, sampai di sini paham? Oke, nah baru setelah itu Anda isi datanya, Nak. Nah, silakan Anda isi data, misalnya data sebelumnya di sini. Oh, sorry. Saya isi dulu ya, sebentar. Oke, jadi untuk sebelumnya salah nomor 1. Oke. Ya. Oke, nah ini misalnya data sudah saya isikan. Oke. Data sudah saya isikan kembali. Oke. Oke, ini misalnya data sudah saya isikan ya. Jadi sesuai tadi dengan rincian dalam soal tadi, 1 adalah untuk yang menggunakan bumbu, 2 untuk tidak. Ya, jadi masing-masing kondisi sebelum pretest posttestnya hanya ada 2 kategori, intinya seperti itu. Nah, kalau sudah, caranya ini Anda klik analyze, ya, Anda klik analyze. Jadi kalau data sudah Anda entry-kan untuk kondisi sebelum dan kondisi setelahnya, silahkan Anda analyze, kemudian Anda masuk ke non parametric test. Ya, Anda masuk ke non parametric test. Kemudian untuk di legacy dialognya, kalau kemarin kita klik yang chi-square, sekarang kita klik yang to related sample. Ya, jadi untuk yang McNamara, ini silahkan Anda klik analyze, kemudian Anda klik non parametric test, Anda klik kemudian to related sample. Ya, itu untuk McNamara-nya. Kalau chi-square kemarin kan yang ini, ya. Ini karena 2 sampel yang berhubungan gitu ya, ada prepostnya ya, perbandingan prepostnya, maka Anda klik to related sample, kemudian karena di sini variabel yang di sebelah kiri ini berarti kan belum siap dianalisa, silahkan digeser ke kanan. Ya. Nah, setelah itu Anda klik yang McNamara karena Anda tidak uji Wilcoxon. Wilcoxon masih belum. Yang Anda klik adalah uji McNamara-nya. Jadi Wilcoxon-nya tidak usah. Dah, selesai. Exact-nya tidak perlu diklik juga, option-nya juga tidak perlu
diklik. Kalau misalnya mau tahu min median modusnya, diklik deskriptif, it's okay. Tapi tidak perlu sih sebenarnya. Jadi Anda cukup tinggal memindah saja variabel yang dari sebelah kiri ke variabel yang sebelah kanan. Jadi kalau seperti ini, yang diuji adalah variabel sebelum dengan variabel setelah. Jadi prepostnya. Ya, Anda gunakan uji McNamar. Nah, Wilcoxon ini kapan dipakai? Nanti ketika kalau McNamar itu hanya 2 kategorik saja prepostnya, Wilcoxon Anda pakai ketika prepostnya lebih dari 2 kategorik. Ngerti ya? Jadi ada Wilcoxon, ada McNamar. Jadi dieling-eling. McNamar itu dipakai ketika prepost, menguji prepost, tapi hanya 2 kategorik. Nah, Bu, kalau lebih dari 2 kategorik, misalnya 3 kategorik, pakai yang mana? Baru Anda gunakan yang Wilcoxon. Jadi Wilcoxon itu untuk prepost tapi lebih dari 2 kategorik. Ya. Nah, karena di sini Anda masih belajar yang hanya prepost tapi hanya 2 kategorik, maka silakan diklik yang McNamar. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kalau sudah selesai silakan di oke. Nah, hasilnya sudah keluar. Oke. Oke lah, kok siji. Oke, tes statistiknya hasilnya 1. Kalau 1 berarti apa ini? Sini, p-value-nya. Ada beda atau tidak? Ini. Kalau 1, p-value-nya berarti ada beda atau tidak? Iya. Kalau 1, itu berarti lebih dari 0,05 apa kurang dari 0,05? Lebih Lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05 berarti ada beda atau tidak? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada beda. Oke, pintar. Jadi kalau hasilnya p-value-nya lebih dari 0,05 artinya tidak ada perbedaan antara kondisi sebelum dengan kondisi setelah. Paham ya? Ngerti ya?